Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, sekali lagi selamat hari Minggu untuk kita semua. Salam. Baik, terima kasih. Seorang umat datang kepada saya dan bertanya, "Pastor, apa yang paling menakutkan atau mencemaskan untuk pastor sebagai seorang pastor?" Lalu dengan serta-merta, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya menjawab, yang paling menakutkan dan mencemaskan untuk saya sebagai seorang pastor adalah ketika keluargaku, ayah dan ibuku, saudara dan saudariku, hidupnya tidak lebih baik dari orang-orang yang saya gembalakan, atau di mana saya berada bertugas sebagai seorang imam. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Mengapa saya katakan demikian? Karena memang itulah yang mencemaskan dan menakutkan saya. Dengan jabatanku sebagai seorang imam atau seorang pastor. Di mana-mana saya mengkhotbahkan tentang sabda Tuhan, perintah Tuhan, dan saya meminta supaya umat beriman di mana saya berkarya, bertugas, melaksanakannya. Tetapi akan betapa menyedihkan bagi saya jika yang saya khotbahkan itu, yang saya sampaikan kepada umat beriman, orang banyak pada umumnya, itu tidak dilakukan oleh orang-orang dekat saya, khususnya keluarga saya tentunya. Karena itulah Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum saya ditabiskan menjadi imam, saya berbicara pribadi dengan mendiang Bapak saya. Saya tanya kepada Bapak saya, "Pak, Bapak memang mau saya menjadi pastor, menjadi imam?" "Oh, mau, dan saya sangat menginginkan kau menjadi imam, menjadi pastor. Tetapi Pak, permintaan saya dan sekaligus juga menjadi syarat, Bapak dan Mama harus hidup baik. Jangan sering-sering lagi bertengkar, berkelahi, karena hal-hal sepele dalam hidup. Saya minta supaya Bapak sampaikan kepada kakak dan adik-adik saya, supaya rajin ke gereja, berdoa, aktif di lingkungan, jadi orang yang baik." Hanya itu saja permintaan saya. Supaya di mana saja saya berada, saya bisa dengan pede, dengan penuh percaya diri, menghadirkan diriku sebagai seorang pastor, seorang imam. Supaya di mana saja saya berkarya atau bertugas, saya bisa menyampaikan segala sesuatu yang baik kepada umat beriman, kepada orang-orang di sekitar saya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Bapak saya menyanggupkan, mengatakan, "Ya, saya siap. Tapi ingat, kamu pun harus menjadi pastor yang baik." Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Sabda Tuhan hari ini bagi saya sangat menarik. Saya sebagai seorang pastor, seorang imam.
Kadang-kadang ini menjadi semacam kritik untuk saya sebagai seorang pastor, seorang imam, seorang gembala. Bukan masalahnya saya tidak dihargai atau dihormati di kampung halaman saya, tetapi lebih pada apakah saya sendiri sudah melaksanakan apa yang saya khotbahkan atau saya ajarkan kepada orang-orang di sekitar saya. Itu berangkat dari pengalaman Rasul Paulus sendiri. Ia menyampaikan sesuatu yang sungguh memang sudah ia hidupi. Bagaimana ia harus berjuang ketika ia dipenjarakan karena mewartakan Injil Kristus, mewartakan Kristus. Bagaimana ia harus bekerja dengan tangannya menjadi penyamak kulit supaya ia bisa makan tanpa harus membebankan umatnya, jemaatnya di mana dia berada. Bagaimana dia harus berjuang melawan kecemasan, ketakutan karena harus berada di tempat-tempat yang baru, di pulau-pulau yang baru dan asing untuknya. Bagaimana ia harus tetap bertahan hidup dalam kerasulan perjalanan. Apalagi ketika dia harus menyeberangi lautan yang ganas dan semua kesusahan kesulitan lainnya. Tetapi menariknya Bapak Ibu saudara-saudariku umat beriman yang terkasih, Rasul Paulus mengatakan, di dalam kelemahan inilah aku bermegah. Di dalam kesusahan dan kesulitan, penderitaan, sakit dan semuanya aku bermegah. Karena di sana akan ditampakkan kuasa Allah, kuasa Kristus. Sangat menarik bagi saya. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih, kata-kata Rasul Paulus ini juga lah yang membuat saya untuk tetap kuat sebagai seorang gembala, seorang pastor, seorang imam, dan seorang pengikut Kristus ketika berhadapan dengan kesulitan, tantangan, masalah, persoalan dalam karya pelayanan pastoral atau juga dalam hidup bersama di tengah-tengah komunitas Kristiani gereja. Artinya apa? Justru di dalam kesusahan, kesulitan, tantangan, persoalan itulah Tuhan menunjukkan kuasa-Nya, bagaimana Ia berkarya membuat kita menang menghadapi saat-saat atau situasi-situasi gawat, susah dan sulit. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, berangkat dari pengalaman pribadi saya, kisah cerita saya sebagai seorang pastor, seorang imam, ini saya ingin mengajak kita untuk kembali melihat diri kita masing-masing. Sebagai seorang kepala rumah tangga, bapak, sebagai seorang ibu rumah tangga, mama di rumah, sebagai seorang anak dalam keluarga, bagaimana kita? Seperti apa yang kita lakukan dalam hidup kita sehari-hari dalam kebersamaan? Seringkali Bapak Ibu saudara-saudari, justru datangnya dari orang-orang terdekat kita hal-hal yang bisa menghalangi kita maju dan berkembang. Coba kita renung-renungkan, kita lihat, kita perhatikan. Tantangan, halangan itu justru datang dari orang-orang dekat. Dari dalam keluarga kita sendiri. Dan memang itu terjadi, berlangsung dalam hidup kita setiap hari. Tantangan atau masalah itu tidak akan datang dari orang yang jauh, tidak akan datang dari Papua untuk membuat kita tidak berkembang maju sebagai umat beriman di Katedral Medan ini, itu enggak. Tidak akan datang umat dari Eropa sana atau dari Afrika yang membuat kita tidak berkembang maju, tidak. Justru datangnya dari kita-kita sendiri, dari dalam. Dan itu memang sudah terjadi bukan baru sekarang, dari dulu, dari zaman Yesus. Yang membuat atau menghalangi perkembangan seseorang itu justru datang dari orang-orang dekat. Apakah kita akan bergantung pada keadaan situasi atau pada orang-orang dekat kita yang membuat kita tidak berkembang, maju, bertumbuh?
belajarlah dari Yesus. Belajarlah dari pengalaman Yesus sendiri. Ketika ia berhadapan dengan orang-orang dekatnya, orang-orang sekampung sehalamannya yang menolak Yesus bersama ajarannya dan segala sesuatu yang Yesus lakukan. Kalau kamu tidak mau ya tidak apa-apa. Masih ada tempat lain, masih banyak orang lagi yang membutuhkan kehadiran saya. Karena itulah Yesus kurang melakukan mujizat di sana. Kurang banyak melakukan mujizat di sana. Justru di tempat-tempat lain Yesus melakukan mujizat yang luar biasa. Di sini dikatakan hanya beberapa orang sakit saja yang Yesus sembuhkan dengan meletakkan tangannya di atas kepala mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, ingat sekali lagi, tantangan itu datang bukan dari orang lain, bukan dari tempat lain, datangnya dari dalam kehidupan kita sehari-hari, dari orang-orang dekat kita, dari tempat kita. Belajarlah dari Yesus untuk tetap bertahan, sekalipun orang-orang dekat kita membuat kita tidak bertumbuh dan berkembang dalam iman, pengharapan, dan cinta kasih. Baru saja minggu yang lalu, seorang ibu bercerita dengan saya, "Pastor, bagaimana caranya saya berhadapan dengan Bapak di rumah?" "Kenapa, Bu?" "Begini, Pastor, saya dilarang untuk datang ke gereja, untuk bertugas, bermazmur," katanya. "Mengapa?" "Lebih bagus kau kerja di rumah, banyak pekerjaan di rumah yang belum kau selesaikan," katanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, lalu saya katakan, "Begini, Bu, Ibu kerjakan aja pekerjaan Ibu di rumah, bereskan semuanya. Lebih hebat dari yang selama ini sudah Ibu lakukan. Lalu Ibu tetap datang ke gereja, bertugas di gereja. Dan Ibu jangan pernah mau kalah dengan kata-kata Bapak." "Iya, Pastor, tapi kadang-kadang Bapak pun sambil mengejek," katanya. "Nanti kaulah yang pegang pintu surga, kunci pintu surga sana, gantikan Petrus," katanya. "Moga-moga saja kau masuk surga nanti ya. Kau akan menjadi masuk surga bersama jiwa dan badanmu," katanya. Sambil tertawa, lalu saya katakan, "Bertahan, Bu, nggak apa-apa." Bapak, Ibu, saudara-saudariku umat beriman yang terkasih dalam Kristus, marilah kita memulai dari diri kita, dari lingkungan hidup kita masing-masing, untuk membangun iman kita, kepercayaan, membangun pengharapan dan cinta kasih. Mari kita mulai dari tempat kita masing-masing, supaya orang-orang dekat kita, mereka-mereka yang kita sayangi, juga selamat berkat iman, pengharapan, dan cinta kasih kita. Dan semoga kita menjadi seperti Yesus, bertahan menghadapi kesusahan, kesulitan, tantangan yang datang dari orang-orang dekat kita, dan kita tidak kalah. Dan semoga juga kita menjadi seperti Paulus, yang bahkan mensyukuri keadaan situasi negatif dalam hidupnya, kelemahan, sakit, derita yang ia alami, karena pewartaan Injil Kristus. Amin.